Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin ingin sedikit meringkas ya tentang antropologi keluarga. Ada sebuah pepatah berbunyi, darah itu lebih kental daripada air, yang berarti hubungan keluarga atau darah lebih kuat dibandingkan jenis hubungan sosial lainnya. Yang dalam pepatah tersebut dianalogikan sebagai air. Apakah hal tersebut benar? Dapatkah teman-teman kita anggap sebagai anggota keluarga, atau anggota keluarga hanyalah orang tua atau saudara kandung kita? Dan seberapa kuatkah hubungan kekeluargaan itu? Apakah hubungan tersebut disertai dengan kewajiban yang tidak kita miliki untuk orang lain? Lalu apa saja yang menjadikan keluarga yang seutuhnya? Jadi kita mulai, apa sih itu definisi dari keluarga? Jadi keluarga ini adalah sekelompok orang yang memiliki keterkaitan secara genetika, pernikahan atau pilihan hidup yang berbagi materi, emosi, kemudian sumber daya ekonominya. Jadi keluarga bukanlah organisasi formal layaknya pemerintah maupun organisasi keagamaan, namun keluarga ini adalah institusi sosial. Hal ini terjadi karena anggota keluarga disatukan oleh commonly share goal atau tujuan umum bersama terkait kesejahteraan serta saling mendukung sesama anggotanya. Mereka mengorganisir orang dalam kekuasaan berdasarkan posisi status sosial dalam keluarga seperti ibu dan perempuan. Keluarga seringkali memiliki hubungan dengan kinship atau kekerabatan, yaitu ikatan sosial berdasarkan nenek moyang yang sama, pernikahan atau adopsi. Hubungan semacam inilah yang sering diartikan sebagai keluarga orang tua, pasangan suami istri, anak-anak, saudara kandung, paman dan bibi. Kebanyakan dari kita juga terlahir dalam beberapa hubungan jenis ini. Anak-anak biologis dari orang tua misalnya. Namun, beberapa hubungan kekeluargaan terjadi berdasarkan ikatan yang resmi seperti pernikahan dan adopsi. Dan hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah sebagian orang membentuk keluarga melalui pilihan hidup. Pernikahan adalah contoh yang relevan untuk hal tersebut. Memilih untuk menikah menyebabkan dua orang yang menikah tersebut bersedia untuk memilih kehidupan barunya dengan orang lain untuk dijadikan keluarga. Salah satu contoh lain membentuk keluarga dengan cara pilihan adalah menganggap teman dekat sebagai keluarga. Praktek ini seperti disebut fiktif kin atau kekerabatan fiktif. Teman tapi keluarga ini tergabung ke dalam keluarga yang lebih besar, berinteraksi setiap hari, hidup bersama-sama, membuat mereka tumbuh bersama sebagainya. Namun fiktif kin bukanlah konsep fiksional. Keluarga yang dibentuk ini terdiri atas orang-orang yang telah memilih untuk peduli satu sama lain, berbagi penghasilan, dan mereka berbagi kehidupan bersama-sama. Hal tersebut dapat membuat ikatan kekeluargaan seerat ikatan berdasarkan keturunan dan tahu hukum. Maka apapun jenisnya, keluarga tempat Anda bertumbuh dikenal sebagai orientasi kekeluargaan Anda, karena hal ini mengarahkan Anda dan mengajarkan Anda bagaimana sebuah keluarga bekerja. Keluarga yang Anda ciptakan sendiri
sebagai orang dewasa dikenal sebagai keluarga prokreasi. Keluarga prokreasi adalah keluarga inti yang mana sebuah unit yang terdiri dari dua orang tua dan anak angkat biologis atau anak angkat saja. Hal ini kontras dengan dua jenis keluarga lainnya yang umum, keluarga orang tua tunggal dan keluarga besar. Keluarga orang tua tunggal pada umumnya diartikan seperti ini. Jadi satu orang tua membesarkan anak-anak. Keluarga inti dan orang tua tunggal juga kadang-kadang disebut sebagai keluarga dekat. Orang tua dan saudara kandung. Keluarga besar adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari saudara non kandung seperti kakek, nenek, paman, bibi, om, dan tante. Di Amerika Serikat, kebanyakan orang tinggal bersama keluarga dekatnya. Meskipun mereka akan tinggal di dekat daerah terdekat atau secara rutin mengunjungi anggota keluarga besar yang lain. Dan di dalamnya banyak budaya, termasuk di Amerika, keluarga seringkali terbentuk melalui pernikahan. Pernikahan adalah hubungan yang diakui secara hukum. Biasanya melibatkan ikatan ekonomi, kemudian sosial, emosional, dan seksual. Tapi pernikahan tidak selalu didasarkan pada cinta dan asmara. Gagasan menikahi untuk cinta saja sebenarnya cukup baru. Tentu orang yang selalu jatuh cinta, tapi Anda tidak perlu jatuh cinta untuk menikah. Sebaliknya, kekhawatiran yang lebih praktis seperti menciptakan ikatan yang lebih erat antara keluarga dan menemukan keamanan ekonomi secara historis merupakan alasan yang lebih umum. Norma budaya kemudian yang terkadang diabadikan menjadi undang-undang juga membahas cinta romantis dengan menandai beberapa orang sebagai pasangan yang dapat diterimanya atau tidak. Kemudian pernikahan juga seringkali diidentikan dengan kesakralan yang didasarkan pada romantisme. Seakan-akan ada sebuah dorongan intuitif manusia yang ingin ada dalam ikatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setidaknya itu bisa kita temukan dalam film-film drama, lagu-lagu cinta, kemudian tren pesta pernikahan seperti bridal shower, pertunangan, foto prawedding, paket bulan madu, dan lain-lain. Individu yang menikah kemudian akan membangun sebuah keluarga baru berdasarkan konsep darah lebih kental daripada air. Jadi keluarga yang sah secara hukum maupun agama lalu menjadi sebuah komunitas terkecil dalam masyarakat yang dibangun atas dasar cinta kasih. Penekanan akan pentingnya peran keluarga sebagai madrasah pertama yang kelak menghasilkan generasi unggul digunakan untuk membedakan manusia dari hewan perihal kawin dan menghasilkan keturunan. Setidaknya hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai kesepakatan yang mulia dengan basis perasaan, cita-cita ideal, dan agama. Dalam pengertian hukum yang berlaku di Indonesia, pasangan yang menikah diwajibkan untuk membangun rumah tangga dengan rasa hormat, dengan dasar cinta dan kesetiaan. Undang-undang perkawinan juga mengatur peran tiap anggota keluarga dengan kewajiban peran kepala keluarga pada suami dan mengurus rumah tangga diserahkan kepada istri. Kemudian menurut antropolog William Haviland, sebagaimana bentuk-bentuk relasi lain yang dikenal di masyarakat, meski dengan pola yang beragam,
Pernikahan merupakan sebuah transaksi atau kerjasama ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya jual beli, ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan alat tukar. Halnya jual beli. Seperti halnya jual beli. Jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan alat tukar berupa mahar. Di banyak kebudayaan dalam sistem masyarakat yang patriarkis, mahar merupakan mata uang yang diserahkan kepada pihak perempuan yang ingin dinikahi. Nilai mahar ini harus setara dengan nilai ekonomi berdasarkan kualitas tertentu, seperti tingkat pendidikan atau asal keluarganya. Semakin tinggi dan penting posisi calon pengantin dalam masyarakat, semakin besar nilai ekonominya. Kemudian pihak yang menyerahkan mahar kemudian dapat memiliki perempuan yang keluarganya telah menerima mahar tersebut. Pada saat akad atau perjanjian pertukaran dilaksanakan, umumnya pihak yang membuat perjanjian adalah calon suami dari calon istri ini. Karena itu, dalam ilmu sosial, pernikahan dan kekerabatan merupakan sebuah institusi. Maksudnya, jadi gini, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang diatur oleh negara. Kemudian menurut antropolog Inggris Edmund R. Leach, definisi pernikahan diantaranya berkaitan dengan status hukum orang tua kepada anak, monopoli atas seksualitas, hak atas jasa spesifik untuk istri. Ini termasuk jasa pekerjaan domestiknya, hak atas properti milik pasangan, kemudian persekutuan kepemilikan untuk kepentingan anak-anak, serta pertalian keturunan.